perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan semua yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nanti sudah tahu, sudah paham ya pembelajaran ya yang lalu. Baiklah anak-anak yang sangat ibu sayangi, kali ini kita belajar tentang ya pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang menghormati dan patuh kepada orang tua. Ayo, aku mau tanya, siapa yang di rumah sayang kepada orang tuanya? Sayang semua ya, pintar. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kita belajar tentang cara menghargai dan menghormati orang tua. Nah, coba perhatikan di depan. Coba lihat di depan ya. Dalam pembelajaran kita kali ini ya, cara menghormati dan menghargai orang tua, tujuannya adalah pertama, menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang yang diberikan kepada orang tua. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus bisa menunjukkan sikap pertama ya, perbuatan, sikap, lisan kita. Kemudian sikap kita, rasa tanggung jawab kita. Kemudian menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan suatu tugas-tugas berikan orang tua. Kemudian banyak keutamaan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Judulnya, coba perhatikan di depan. Materi kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, coba lihat di depan ini. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kenapa? Ayo, siapa yang ingin membacakan? Ada yang bacakan? Maju. Boleh ya, bisa. Tepuk tangan. Ya, coba maju, coba lihat. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Pertama, Karena orang tua sangat besar jasanya pada kita. 1. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk diri kita. 2. Ibu berjasa mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kita penuh kasih sayang. iya. Nah, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kita adalah, terutama alasannya orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita. Baik melahirkan, membesarkan, kemudian jasa mereka, ayah dan ibu itu sangatlah besar sekali. Jadi kita harus menyayangi mereka dengan berbagai cara agar mereka selalu bahagia. Kemudian selanjutnya ya, coba perhatikan gambar di depan ini. Apa yang kamu lihat? Ada gambar ayah, ibu, kemudian ada dua orang anak. Sedang apa mereka? Salam, salaman. Nah, ini adalah suatu bentuk contoh kalau mereka ini adalah menghormati kedua orang tuanya. Bentuk sikap ya, santun kita kepada orang tua. Ini salah satu contohnya. Jadi kita sebagai anak, kita harus menghargai, menghormati orang tua dengan cara, itu contoh kecil. Pertama, menyalami mereka ketika kita mau pergi atau pulangnya. Tuh ya. Kemudian selanjutnya ya, coba bacaan doa untuk orang tua. Ayo, siapa yang sudah hafal bacaan doa untuk orang tua? Ada yang hafal? Belum ya? Kalau belum hafal, coba perhatikan di depan. Ya, doa untuk orang tua. Doanya adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku, kasihanilah mereka sebagaimana dia mengasihiku sejak kecil. Itu doa
kepada orang tua. Nah, nanti kalau belum hafal, itu boleh kamu hafalkan di rumah ya, agar kita menjadi anak yang soleh. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Pertama adalah kita mendengar nasihatnya. Ya, cara kita menghargai orang tua itu kita mendengar nasihatnya. Apa saja nasihatnya itu? Banyak sekali, tentunya hal-hal yang baik. Kemudian tidak membantahnya. Membantah itu apa yang diperintahkan orang tua itu kita tidak mengatakan itu tidak boleh atau tidak boleh ya. Kemudian kita taat perintahnya selama perintah tersebut hal-hal yang baik. Kemudian kita berbicara dengan lembut ya, lembut sopan santun sehingga mereka merasa bahagia dengan kita. Kemudian berusaha membuatnya senang, bangga, merendah di hadapannya dan tidak bersifat tinggi ya, serta sombong. Kemudian selalu membantu orang tua. Nah, dalam membantu orang tua di rumah tentunya utamakan kamar dulu. Nah, sebelum kita bangun pagi, kita bersihkan kamar dulu, kemudian pakaian, baju-baju kita siapkan. Dan apabila ada waktu, kita boleh membantu orang tua dengan menyapu rumah bagi perempuan. Bagi laki-laki boleh dengan cara membuang sampah, ya, itu bagus ya. Kemudian segera menyambut dan hampiri jika dipanggil. Kalau dipanggil, kita datang. Ya, jangan lama sekali kita datang. Itu tidak boleh. Kalau orang tua memanggil kita, segera kita datang kepada mereka. Ya, kemudian lagi kita tidak boleh menyakiti dengan ucapan yang membuat mereka kecewa. Apa saja ucapan membuat mereka kecewa? Dengan membentak, tidak mau disuruh, ya, atau dengan cara itu tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi itu cara kita menghormati kedua orang tua. Coba perhatikan di gambar, coba lihat. Ayo kita menghormati dan patuh kepada orang tua. Tadi bersalaman dengan orang tua secara berdiri, tapi lebih sopannya lagi kita bersalaman dengan orang tua dengan duduk. Itu lebih sopannya, itu ya. Nah, anak-anak, coba kamu dari tayangan tadi ya, sedikit tayangannya tapi maknanya banyak sekali. Coba kamu lihat dan kamu amati bahwa orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita. Baik dan buruknya orang tua itu adalah orang tua kita. Jadi kita harus sayang dan menyayangi mereka, karena mereka adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah memberi kita makan, minum, membesarkan kita dengan susah payah. Ya, jadi kita harus menghargai mereka dan jangan menyakiti mereka. Ya. Dan coba lihat di sini tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok kamu nanti ada kita bentuk kelompok 1, 2, 3. 3 kelompok ya. Nah, ini tugasnya. Mengapa kita tidak boleh menyakiti orang tua? Ya. Berilah contoh cara menghormati orang tua. Tuh. Nah, sekarang kita buat kelompok. Sudah siap? Siap. Nah, sekarang buat kelompoknya. Silakan anak-anak diskusikan ya materi tentang hormat dan patuh pada orang tua. Silakan diskusikan. Ya. Ya, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah, kita presentasikan. Kita sampaikan ke depan hasil diskusi yang kalian diskusikan. Ayo, kelompok 1, siapa yang mau maju kelompok mewakilinya? Kelompoknya? Ya, Lolita. Kemudian kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa biasakan untuk berdoa? Ketiga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok kami. Contoh hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Menurut kelompok kami adalah: 1. Berlaku atau bersikap lemah lembut dan sopan. 2. Tidak melawan dan menaati perintahnya. 3. Tidak membuat orang tua marah dan kecewa. 4. Sebagai anak kita selalu mendoakan orang tua kita. Itulah tadi hasil diskusi kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Silakan untuk ketiga. Nah, anak-anak, itu tadi hasil diskusinya ya. Jadi, Ibu simpulkan bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang tua. Karena orang tua kita adalah orang yang telah melahirkan kita. Dengan cara apa kita menghargai menghormati mereka? Pertama, kita patuh terhadap perintahnya. Kemudian, kita tidak membuat mereka kecewa. Kita selalu berkata yang sopan dan baik. Ya, itulah tadi ya hasil diskusinya. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 47. Coba dibuka. Di situ ada tugas. Sobat, sudah dibuka? Di situ ada tugas individu. Ibu akan menilai kalian, pengetahuan kalian tentang pelajaran yang kita amati tadi. Ya, coba lihat. Nah, kalian kerjakan. Ayo kalian kerjakan di buku tulisnya. Ayo, silakan. Nanti akan ibu nilai. Silakan kerjakan, tulis. Nanti ada sistem pertanyaan ya, tanya jawab antara kalian ya. Bagaimana? Sudah? Ya, kalau sudah, kita tanya jawab ya dari hasil yang kamu kerjakan secara mandiri. Ayo, siapa yang ingin bertanya tentang hormat dan patuh pada orang tua kepada temannya? Ya, misal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Siapa yang ingin menjawab? Ya. 1. Mendengarkan nasihat orang tua. 2. Mendoakan orang tua. 3. Berlaku sopan santun. Iya, tepuk tangan. Kemudian, siapa lagi yang bertanya? Ya, Mesa lagi. Sebutkan contoh hormat kepada orang tua. Ya, sebutkan contoh hormat kepada orang tua. Ya, ini silakan Andi. 1. Tidak membuat orang tua kecewa. 2. Membantu pekerjaan orang
kalian nanti ya menilai, kalian sebutkan berapa betulnya ya, disebutkan. Anita 7, Mesa, 8, Bu. Meki udah masuk? Udah. Ya, Zelti. Kemudian Geo, 7, Bu. Rosa, 8 loh. 8. Kemudian lagi, siapa lagi yang belum disebutkan ini? Sudah semua ya? Lolita, 7 ya. Semuanya sudah Ibu nilai ya. Semua sudah Ibu nilai. Dan nilai kalian hari ini sangatlah bagus sekali. Bagus dan nilainya sudah mencapai KKM kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tepuk tangan. Ya, sekarang kita tepuk tangannya. Tepuk semangat. Ayo semua tegak. Ya, kita tepuk semangat. Semuanya harus semangat nanti. Tepuk semangat. Semangat. Lagi tepuk semangat. Iya. Jangan lagi. Ya, baiklah anak-anak. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Ada? Ada yang ingin menyimpulkan? Menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa? Yang ingin menyimpulkannya? Ayo, Mesa. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Mesa, simpulkan. Karena orang tua sangat besar jasanya pada kita. 1. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk diri kita. 2. Ibu berjasa mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kita penuh kasih sayang. Iya, itu ya. Jawabannya. Nah, jadi ya, kesimpulan pembelajaran kita harus menghargai kedua orang tua karena mereka orang yang telah berjasa kepada kita. Jasanya adalah pertama melahirkan, kemudian membesarkan, kemudian mengasuh kita, memberi makan minum kita, dan semua kebutuhan kita itu adalah orang tua yang telah memberikannya kepada kita. Jadi kita sebagai seorang anak, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita membaca doa ya. Kita membaca doa sebagai penutup. Doanya apa? Kita seperti biasa membaca surah Pendek. Ya, sekarang tangannya di atas meja semua.